terutama kita membahas para masyayikh kita, para kiai-kiai kita, yang beliau notabene adalah santri senior, bahkan syekhul senior, ya. Ya kan gitu. Pasti diuji oleh Allah. Pasti diuji. Alias beliau diuji oleh Allah berarti sedang upgrade. Betul kan? Ya, iya. Lalu kemudian kalau kita menjadi orang yang turut mencaci, yang turut memaki, beliaunya upgrade, kitanya downgrade. Orang yang tadi netizen tadi ya, yang komentar itu kan belum tentu tahu cara mendetail tentang dunia pesantren kan. Betul. Bahkan nggak pernah mondok tapi tahu-tahu komen itu kan. Karena ya tadi yang disampaikan di publik itu kan luarannya aja. Betul. Siangnya saja kalau tadi, malamnya udah kelihatan kan. Ini kita juga tahu bahwa aktif di media sosial itu sekarang ya Ustadz. Gini buat Ustadz Icul ya, aktif media sosial itu kan sangat memang sekarang itu dibutuhkan. Apalagi di era sekarang itu memang orang itu pengen lihat yang real gitu. Nggak semuanya itu yang benar-benar di belakang itu kayak tadi, yang nggak kelihatan itu benar-benar tirakat. Ada juga kan mungkin oknum yang memanfaatkan entah ketenaran atau popularitas yang dia dapat, atau mungkin orang-orang menghormati dia terus dia memanfaatkan juga kan. Santri itu kan mengintegrasikan ilmu agama yang dia dapatkan dari madrasah, dari pondok pesantren, tapi dia punya keterampilan di luar itu sehingga antara ilmu agama dengan ilmu umum yang dia peroleh itu seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Ya. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Audio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Audio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-248. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya dan ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Aldi, ini kita kelihatan beda ini, nggak seperti biasanya ini. Apanya yang beda Mas? Ini lokasinya. Oh lokasinya. Ya. Kira-kira ini di mana Mas Aldi ini? Ya ini kita berada di pondok pesantren Doaku Untukmu, ya benar. Jadi doanya untuk kita semua gitu ya. Di pondoknya Ustadz Riyad Ahmad. Oke, beliau juga nanti akan memberikan banyak hal tentang ngopi pada malam ini. Tapi sebelum kita ke narasumber, mungkin Mas Aldi bisa dikenalkan dua narasumber kita. Oh iya, ini ada temannya Ustadz Riyad. Ya, yaitu Ustadz Solihul Hadi. Ya, dan juga Ustadz Riyad Ahmad sendiri lah. Pengasuh pondok pesantren. Pondok pesantren Doaku Untukmu. Oke. Untukmunya. Singkatan. Doaku itu doa ahlul Quran. Iya. Berarti doaku itu singkatan Mas Aldi. Doa ahlul Quran. Soalnya kalau saya lihat di Google itu ada Untukmunya, makanya Doaku Untukmu. Bener ya Ustadz? Iya. Nah Mas Aldi, malam ini kita sudah sowan ke pondok Doaku. Tepatnya di daerah Gunung Pati gitu Ustadz. Leres. Nah, ini kira-kira malam ini mau bahas apa ini? Ya ini spesial di malam ini ya Mas Anis ya, itu spesial hari santri juga. Oke. Makanya kita di pondok pesantren kan kali ini kan. Dan kita akan membahas tentang santri juga. Jadi tema kali ini itu kenapa harus santri. Nah, kita harus kenapa kok harus santri gitu kan. Apalagi di akhir-akhir ini ada banyak beberapa permasalahan juga ya Mas Anis, ada beberapa tragedi juga yang mungkin menyayat hati kita juga dan mungkin berkaitan dengan pesantren dan juga santri. Yang kemarin itu ada musibah di pondok pesantren itu ya. Kita juga turut belasungkawa atas musibah itu ya Mas. Ya. Semoga yang meninggal juga husnul khotimah. Apalagi itu kan dalam
tahap belajar kan. Itu kan bisa dikatakan syahid kan itu kan. Iya. Terus yang keluarganya juga diberikan ketabahan untuk menerima musibah tersebut. Nah, Mas Aldi, ini ada Ustadz Riyad, ada Ustadz Gladi. Kita ngomong tentang santri. Iya. Kenapa harus santri kan gitu tadi ya? Iya, kenapa harus santri gitu? Kita ke mana dulu nih? Ustadz dulu ya? Ya mungkin Ustadz Riyad Ahmad dulu. Kenapa harus santri Ustadz? Kenapa harus santri dan kenapa kok santri itu diperingati sampai menjadi Hari Santri Nasional di Indonesia itu kenapa Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa mawalah wa ba'dah. Jadi ceritanya yang jadi artis itu santri ya. Nggih. Disorot baik dan buruknya. Iya, saat ini gitu. Insyaallah. Dan hal biasa, memang hal baik itu kalau baik biasa. Begitu kalau buruk jadi Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Apalagi dengan banyak sekali musibah-musibah yang sekarang sedang terjadi. Hal yang harus kita sadari bersama adalah ada beberapa literasi yang sebenarnya sering kita dengar. Asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Ujian yang paling berat adalah para nabi, kemudian orang yang ada kemiripan dalam hal basyir wa nadhir, dalam hal memberikan peringatan, dalam hal memberikan kabar gembira tentang akhirat. Dan memang tugas santri itu, yakni basyir wa nadhir, menyampaikan atau menjadi penyambung lidah Rasulullah SAW untuk sampai kepada umatnya, walaupun dalam kapasitas bukan sebagai manusia suci, tapi sebagai manusia biasa yang menyampaikan pesan risalah. Manusia yang paling berat ujiannya adalah tadi itu, penyampai risalah. Ada lagi bahasa, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, ya pasti mengujinya. Pasti mengujinya. Ya. Dan kita paham bersama ujian itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Ketika ujian itu menyenangkan, ya sudahlah, tidak usah dibahas. Benar, Tidak usah dibahas. Kalau ujian itu tidak menyenangkan, nah ini tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ma'asaba min musibatin illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Nah, untuk apa itu? Ya tadi itu, untuk menaikkan level. Jadi kalau hari ini kita sedang tidak membahas diri ya, terutama kita membahas para masyayikh kita, para kiai-kiai kita, yang beliau notabene adalah santri senior, bahkan syekhul senior lah ya. Ya kan begitu. Pasti diuji oleh Allah. Pasti dulu. Alias beliau diuji oleh Allah berarti sedang upgrade. Betul kan? Ya. Lalu kemudian kalau kita menjadi orang yang turut mencaci, yang turut memaki, beliaunya upgrade, kitanya downgrade. Betul ya? Beliaunya upgrade, kitanya yang lagi downgrade. Padahal beliau-beliau itu kalau misalkan tadi ada yang negatif sedang diuji itu katanya. Beliau kalau di sebuah level tertentu la yazid wa la yanqus, tidak bertambah. Senang ketika diuji, tidak kemudian menjadi susah ketika dihina. Kenapa? Minallah wa ilallah. Beliau ma'allah, bersama Allah. Tetap. Lah dengan adanya hantaman-hantaman ujian kepada para masyayikh, kepada para kiai, kepada para pesantren, itu sebenarnya Allah sedang mengupgrade, mengangkat derajatnya. Ketika ada seorang ulama atau pesantrennya sedang diuji oleh Allah, maka pesan saya kepada saya pribadi, kepada khalayak netizen, pastikan kita bukan hamba yang turut mengujinya. Karena kalau kita menjadi hamba yang turut mengujinya, beliau upgrade, kitanya yang downgrade. Balikan. Nah, terus siapa ya? Biarkan orang lain. Ya. Kita mah husnudzon aja. Tapi
kalau di media sosial ini Ustaz, kalau saya lihat-lihat itu sekarang itu lagi tren-trennya tentang cara berpikir kritis. Bahkan mereka mengatakan bahwa ya ini bentuk dari saya berpikir kritis gitu kan. Makanya ketika ada hal-hal yang mungkin secara fisik atau mungkin secara yang kita lihat itu kok ada kesalahan, ya maka saya perlu untuk meluruskan. Terutama sekarang kan lagi tren-trennya tentang berpikir logika, bahkan ada yang kritik tentang logika, mistika dan lain sebagainya kan Ustadz. Jadi ketika ada kayak gini, kayak kasus-kasus di pesantren, akhirnya mereka banyak yang mengkritik. Oh ini bahkan ada yang ngomong bentuk feodalisme dan lain sebagainya. Sebenarnya gimana Ustadz? Bagaimana kita itu ya mungkin dekat dengan lingkungan santri itu mengatasi itu, mungkin mengcounter itulah, itu caranya gimana? Sederhana saja. Apa yang Mas Aldi katakan tadi, feodalisme, kemudian mungkin ada kekerasan di pesantren dan sebagainya. Kalau kita mengatakan itu oknum kok banyak banget, pasti netizen akan bilang gitu. Ya banyak. Ya. Yang paling mudah untuk gampang dipahami adalah hal-hal seperti itu harus kita carikan sandaran ilmiah. Sandaran ilmiah. Sebagai hakim di antara kita. Berarti harus ada ilmunya. Iya. Artinya kalau adu persepsi, siapapun bisa persepsi. Betul. Ini ada satu kasus, dokter ngomong, montir ngomong, tukang jahit ngomong, preman ngomong, kuli bangunan ngomong, dan sebagainya ikut ngomong, orang-orang yang gabut ngomong, orang-orang yang lagi rebahan ikut ngomong, orang yang pegang kitab ikut ngomong. Ini juga masalah Mas Aldi. Kalau orang gabut, lanjutnya ke sini. Maka harus ada hakimnya kan? Ya, benar. Hakim yang paling sederhana untuk mudah dipahami adalah khairul qurun qarni. Apa itu tadi? Sebaik-baik generasi kata Rasulullah adalah generasiku. Tsumalladzina yalumunhum, kemudian generasi setelahku. 3 generasi pertama atau paling telat 4 generasi pertama. Kalau di 4 generasi pertama atau 3 generasi awal, generasi terbagus itu ada dan dibenarkan oleh beliau-beliau, maka ini benar. Kalau toh ada salah-salahnya, kita tidak akan menyalahkan secara justifikasi. Misalkan, apa yang Mas Aldi katakan adalah feodalisme. Itu kan bahasa. Di bahasa lain ada istilah namanya khidmah. Kan gitu, khidmah. Melayani. Apakah para sahabat melayani Rasulullah? Kita lihat. Sayyidina Anas bin Malik sangat melayani Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik, beliau seorang sahabat, beliau dilayani oleh tabi'in. Bahkan pada saat di tengah-tengah kancah, di akhir perang Uhud ada, di akhir perjalanan jihad Rasulullah itu, mereka para sahabat saling melayani bahkan pada saat beliau sendiri dalam keadaan kekurangan. Alias kalau dalam Islam disebutkan ithar, mendahulukan orang lain untuk mulia. Dan itu sifat yang paling melekat pada diri sang Nabi. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana bentuk saling melayaninya yang kadang-kadang tidak terbaca oleh netizen? Yang terbaca oleh netizen itu siang biasanya. Oke, siang. Padahal 24 jam itu ada malam. Ya, betul. Dan zaman mau tanya ke kiai manapun, santri manapun, hidupnya kiai itu paling banyak malam. Bener? Oh, mirip-mirip kita Mas Aldi. Bedanya kalau kita ngopi. Yang dilihat oleh netizen di video itu siang. Ya, sepakat. Siangnya di mana ada santri melayani kiai, di mana ada santri sedang gulung karpet, di mana ada santri sedang nyapu, sedang ngecor yang hari-hari roan lah ya. Roan dan sebagainya. Tapi malamnya tidak ada yang paling tahu kecuali orang yang dekat. Saya mondok tidak lama, antara mungkin 17 tahun. Dan lebih seringnya di dalamnya Pak Kiai. Berarti ikut Pak Yai. Dan saya menyaksikan betul kondisi sang Kiai ketika malam. Mujahadahnya luar biasa. Jadi sudah viral lah kalau misalnya ya ada misalkan yang baru-baru kemarin saja lah, yang baru-baru kemarin. Bayi Taifur itu tidurnya kapan? Iya.
malam buat mujahadah, habis itu bangunin santri dan sebagainya. Terus kemudian ya tempat saya dulu mondok, bagi Nurul Huda Jazuli, jam tengah malam ngajak kita mujahadah. Belum lagi balah kitabnya. Masya Allah, kita dulu di Meranggen. Mbah Mat apa pernah libur ngajinya? Tidak pernah. Tidak pernah libur. Enggak pernah libur. Padahal hal tersulit di dalam Islam itu ya istiqomah. Itu bentuk pelayanan sang kiai kepada santri. Melalui apa? Jalur ilmu, jalur doa, jalur mujahadah. Artinya kalau bahasanya itu nirakati santri gitu ya? Ustaz? Iya, jalur ruhani. Berarti ada sesuatu yang sebenarnya mungkin untuk orang-orang yang di luar sana lah Ustaz. Ada sesuatu yang nggak terjangkau oleh mereka. Saya mapping. Saya map sekarang. Kita itu dulu dilahirkan. Mas Anis, saya, Mas Aldi, sama Ustadz Izul itu dulu dilahirkan ya? Ya, dilahirkan semuanya. Apa downloadan? Dilahirkan. Atau mungkin print-printan? Ya. Dilahirkan kan kita. Pada saat dilahirkan, itu kan ada dua komponen penting. Yakni jasad, kemudian ditiupkan kepadanya apa? Ruh. Keduanya sama-sama penting kan? Iya. Betul. Keduanya sama penting. Kebanyakan kiai itu berkhidmah melayani santri dengan memberikan pelayanan ruhaninya. Oke. Mulai dari ilmu, mendoakan. Saya menyaksikan sendiri Mas Aldi. Kalau kiai saya sudah mendoakan santri itu nangis agar santrinya alim, agar santrinya pinter, agar santrinya soleh. Malah kan mendoakan Guse, anak-anaknya sendiri malah biasa. Begitu mendoakan. Santrinya itu luar biasa malah. Luar biasa. Masya Allah. Oh, makanya ada istilah ini ya, Ustaz. Ada abul jasad, abul ruh itu ya. Nah, gitu. Jadi guru Dan itu semuanya itu sama-sama membutuhkan asupan gizi. Sama-sama butuh dipijeti. Sama-sama butuh dilayani. baik jasad ataupun ruh. Iya, sedangkan melayaninya santri kepada kiai adalah melayani dalam bentuk jasad, makanya itu yang bisa di video. Oke, yang ruhnya itu enggak Bisa di video. Apa ada Apalagi- orang mendoakan sampai menangis bisa di video, padahal itu di tengah malam. Iya. Apa bisa divideokan bagaimana misalkan dulu Mbah Mat ngaji Bukhari, nggak pernah libur, nggak bisa di video. Nggak pernah libur. Di video kan sekali, 2 kali misalkan. Tapi nggak pernah liburnya. Siapa yang mau menceritakan coba? Kalau ini saya Mas Aldi itu kan ngopi sering di video ini. Nah, makanya itu kayak Ustadz Icul lah misalnya. Jenengan kan juga suka tuh di video. Maksudnya kita juga tahu bahwa aktif di media sosial itu sekarang ya Ustadz ya. Gini ini buat Ustadz Icul ya. Aktif media sosial itu kan sangat memang sekarang itu dibutuhkan. Apalagi di era sekarang itu memang orang itu pengen lihat yang real gitu loh. Ya. Kalau misal kayak diomongin tadi Ustadz Riyad, diomongin yang sesuatu yang nggak tampak, orang itu pasti kadang apa? Belum percaya. Tenan bora. Ya. Nah, itu kan takutnya seperti itu kan Ustadznya. Apalagi kita juga tahu nggak semuanya itu yang benar-benar di belakang itu kayak tadi, yang nggak kelihatan itu benar-benar tirakat. Ada yang mungkin ada juga kan mungkin oknum yang memanfaatkan entah ketenaran atau popularitas yang dia dapat atau mungkin orang-orang menghormati dia terus dia memanfaatkan juga kan. Nah kalau Ustadz Icul gimana? Kalau Orang sekarang itu kalau melihat tayangan itu yang dilihat adalah bukti kan. Jadi Ya, kan adanya buktinya. tayangan berarti itu bukti gitu. Ya, Jadi kalau bukti. misalnya di pesantren, buktinya apa pesantren itu? Lah ternyata Ya, ya. seperti yang disampaikan oleh Ustadz Riyad tadi, pesantren itu yang di syuting, yang dilihat itu adalah pas waktu siang, di situ ada pelayanan terhadap kiai dan sebagainya. Ini kan kita bicara secara empirik gitu. Orang melihat, loh, itu kan feodalisme gitu kan. Kadang karena netizen itu kan gratis, Ustadz ya. Komentar mereka itu kan entah itu tukang cuci, entah itu tukang jahit, termasuk orang yang suka rebahan gitu kan, orang gabut itu kan dia juga ternyata komentar itu nggak bayar gitu loh. Kalau saya lihat nggak bayar ya, gratis ya. sekarang semua orang bisa komentar. Ya, akhirnya bisa komentar. Ternyata setelah kita telisik semua isinya itu adalah orang-orang yang tidak semuanya dewasa dalam hal ilmu. Mungkin dia pembaca, tapi bukan seorang peneliti. Jadi dia nggak tahu apa sih sebetulnya yang terjadi di pesantren. Terus kemudian, oh dia baca, tapi dia bukan seorang dewasa. Dia adalah masih pembelajar atau masih siswa. Atau bahkan masih baru belajar, belum matang, baru belajar buka HP, sudah bisa komen. Kan mumpung bisa komen. Lagian komen nggak dibatasi. Iya, iya. Kan semuanya bisa. Lah, artinya ketika melihat kondisi yang ada di saat ini, santri apalagi sudah menjadi sebuah subjek dan objek, bahkan menjadi sebuah pemberitaan bahkan media internasional.
sampai TV Al Jazeera, kemudian sampai ada di Amerika, bahkan Australia, Selandia Baru itu sudah memberitakan tentang kejadian the Islamic student in Indonesia, ya. Itu ada apa yang banyak yang meninggal, dan bahkan kemarin update terakhir itu sampai 62 santri yang wafat. Kalau saya bilang Ustadz itu syahid gitu ya, karena kan dalam rangka tolabul ilmi ketika sholat lagi ya. Apalagi sholat, apalagi yang paling menyenangkan dalam tanda petik kita adalah ketika bersujud kelihatan sarungnya dan sarung khas santri linding gitu ya itu luar biasa. Orang tuanya sedih tapi bahagia karena besok akan menemani saya di surga. Ini contoh yang kemarin terjadi di pondok pesantren di Buduran. Tapi begini, orang sekarang banyak mendadak santri, yang nggak pernah nyantri. Saya nih. Ya mungkin termasuk. Tapi beda hal gitu. Orang jadi influencer, dia seorang artis, kemudian dia hijrah gitu kan. Ada yang masih mungkin ada tatonya dan sebagainya, tapi dia bisa berdakwah. Nah ini kadang-kadang kita itu ya tetap harus ini respect gitu kan. Respect apa yang disampaikan, selama itu benar, maka sebaiknya kita dengarkan gitu tadi. Kita benarkan, kita dengarkan, kita setujui. Tetapi apabila ada sesuatu yang recel, yaitu kita perlu memberikan klarifikasi. Recel itu syarat atau keluar dari aturan gitu. Normanya keluar gitu. Loh ini kok keluar dari norma, ini yang disampaikan jalurnya kok nggak benar nih, malah ajakannya kemana-mana. Terus ada yang ustadz yang bagian dari karena dia seorang influencer, kemudian dia menggait yang namanya ayo sumbangan gitu. Tahu sumbangan ya? Jadi minta sumbangan ini kita sekarang komitmen ya Bapak Ibu semuanya untuk ayo kita bersedekah ya 1 tahun ya, 1 bulan saya harus bayar berapa, ayo persetujuan. Itu ada seperti itu juga. Maka di dalam juga yang jadi kritik juga Ustaz. Nah, ini kan kadang-kadang ini karena influencer Ustaz. Jadi influencer yang kemudian dimanfaatkan untuk menjadi sebuah tayangan atau sebuah acara yang supaya menyedot banyak pengunjung, dan pengunjung itu kebanyakan pengen foto gitu. Padahal aturannya kalau pengen foto harus sedekah dulu. Lah ini repot. Ada kemarin juga. Ini kasuistik. Kemarin juga ada yang salah satu jamaah bilang ke saya, "Mosok toh saya mau foto harus nyumbang dulu, harus tanda tangan dulu komitmen." Gitu. Ada yang salah satu influencer lama, seorang muslimah gitu di Kota Semarang. Kembali. Jadi memang kata Mas Aldi tadi, orang itu melihat bukti dari empirisnya. Apa sih yang membuat santri itu seperti ini? Santri kan seperti itu ya, di pondok pesantren makanya aja kadang jarang. Saya bilangin ya para netizen, santri sekarang itu beda dengan zaman kita dulu nyantri ya, betul ya. Dulu itu makan kadang pas waktu pondok menyediakan kita makan, tapi kalau enggak ya enggak. Kalau pagi itu pasti antri di kantin. Tapi sekarang itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pondok pesantren, manajemen mulai dari pagi, siang, sore itu ada makan. Dan itu sudah merupakan fasilitas. Dan kalau misalkan tadi seperti Ustadz ya bilang, ada ro'an, ada kerja bakti, ngecor dan sebagainya, itu bagian dari tabarukan. Tabarukan itu kalau orang dulu mengatakan rokan kan sulit nulisnya itu, rokan. Oh, ro'an gitu. Jadi awalnya tabarukan gitu, tabarukan, ngalah berkah terhadap kiainya, junjungannya, kemudian disingkat menjadi ro'an. Dan ini bukan bentuk dari feodalisme, bukan. Karena kalau feodalisme itu tidak ada keuntungan. Kalau kita bicara tentang pengertian feodalisme, artinya itu dimanfaatkan. Iya, artinya gini, ketika sebuah aturan feodalisme itu yang diuntungkan tuh yang atasan, yang bawahan itu menjadi kerugian. Artinya dia sapi perah, ya? Sapi perah. Perbudakan itu ya. Betul, perbudakan. Tapi ini bukan. Jadi yang santri itu banyak mendapatkan kemanfaatan di dalam dunia pesantren. Makanya ada istilah santri dalam itu Ustaz ya. Nah, termasuk Kang Riyad, Ustadz Riyad ini juga beliau di dalam gitu. Kalau saya santri luar, Pak. Suka keluar-keluar gitu. Jadi outputnya beda. Tapi saya juga tahu, jadi bagaimana ketika Pak Yai itu ketika keluar malam-malam itu keluar betul, dan beliau melihat para santri pada istirahat, pada tidur. Ada yang masih, walaupun ada yang masih di sana pojokan masih belajar ya, masih pengen buka mutolaah kitabnya. Kalau dulu memang karena nggak ada HP kan, jadi makanya lebih fokus gitu. Kalau sekarang kan santri ada beberapa yang difasilitasi HP, tapi ada beberapa yang memang pesantren HP itu diambil oleh pengasuhnya. Itu larangan lah. Larangan. Ya. Karena biar fokus belajar. Betul. Jadi kalau misalkan ada orang-orang, maaf, di luar sana netizen yang maha benar itu memberikan komentar terhadap salah satu institusi pesantren, wah santri diperalat sebagai
para pekerja yang tak dibayar dan sebagainya. Pokoknya tetek bengek dan isinya tuh kalau kita baca berdedek gitu ya. Pengennya misalnya HP bisa diedit ya. Artinya kalau kita bisa ngedit komentarnya orang, HP-nya dihapus semua. Tapi ternyata nggak bisa. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa di pesantren tuh seperti yang dikatakan Ustaz Riyad, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Kalau sesuatu yang ruhani maka dikatakan murabbi ruhina. Jadi beliau adalah guru ruh kita. Buruh. Iya. Makanya kalau misalnya ada seorang yang mengatakan bahwa santri itu adalah sapi perah atau mungkin seorang santri itu adalah sebagai objek daripada penindasan, maka ini berarti dia nggak pernah pernah di pesantren. Yang kedua, mungkin latar belakangnya berbeda, mungkin malah agamanya berbeda. Yang ikut-ikutan komentar. Kalau saya lihat itu komentarnya ada orang yang tak diteni, itu wajib podo. Wah, ini mesti komentarnya elek tenan. Ini katanya bukan orang asli. Terus kan gini, orang yang tadi netizen tadi ya, yang komentar kan itu kan belum tentu tahu secara mendetail tentang dunia pesantren kan. Betul. Bahkan nggak pernah mondok tapi tahu-tahu komen itu kan. Karena ya tadi yang disampaikan di publik itu kan luarannya aja. Betul. Siangnya saja kalau Ustaz, malamnya udah kelihatan kan. Nah sekarang kalau Ustaz lihat, kita pengen tahu sih kenapa harus santri kan. Apakah santri masih relevan dengan hari ini? Kalau dulu kan mungkin saya, jenengan atau Ustaz dulu kan masih juga kan pernah ikut pesantren kilat kan ya. Itu kan artinya santri itu kan untuk mempersiapkan diri nanti bekal di masyarakat. Bagaimana nanti di masyarakat itu ada yang namanya itu tahlilan atau apapun itu ya, sambutan macam-macam itu kan nanti santri siap. Nah, sekarang kan tadi Mas, roan itu kan juga mempersiapkan bagaimana santri nanti di masyarakat juga. Ya, ada kerja orang-orang itu nggak tahu gitu, mungkin bisa dijelaskan juga nanti. Biar sederhana, kesimpulannya ada 7 alasan bahwa itu bukan bentuk feudalisme. Yang pertama, kata siapa santri melayani kiai tok? Kiai juga melayani santri. Jadi impas. Balance ya. Balance. Karena manusia itu memiliki 2 komponen sejak lahir, jasad dan ruh. Mung jasad itu yang langsung nampak. Lah ruh itu biasanya nampak ketika di waktu tertentu. Misalkan, tahu-tahu ada seorang santri kok diberikan kemudahan, tungguane kiaiku. Kan itu toh. Dan sebagainya. Itu satu ya, pertama ya. Jadi balance. Tidak ada yang namanya santri tok yang melayani kiai. Kiai pun melayani santri. Sepakat. Kenapa? Karena manusia punya 2 komponen. Yang nomor 2, alasan nomor 2, saya tadi mau mengatakan 7. Yang nomor 2 adalah terkait peran. Peran di mana ada satu hadis Rasulullah, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dalam bahasa yang lain, man da'a ila khairin kafa'ili atau kama qala. Siapa orang turut berperan dalam satu kebaikan, yang peran kebaikan ini bisa menyedot orang, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, maka ia akan mendapatkan hal yang sama ila yaumil qiyamah. Berarti kalau saya dulu saat saya nyantri, saya ke pelosok, hari ini tuh nggak ada yang lebih terkesan kecuali saya segera ke salah satu komplek, saya akan keker dulu, saya ikut ngecor. Nah, sekarang sudah ada berapa orang ngapalin fikih kalau di pelosok fikih. Sekarang ada berapa orang yang hadis. Sekarang ada berapa orang, sekarang ada tahfidnya juga. Maka saya turut mendapatkan. Kata siapa? Ini feudalisme. Feudalisme itu yang bawah nggak merasakan. Ini benar-benar merasakan. Betul. Kalau contoh saya tadi itu kan, dulu di pondok tadi ya. Itu kan kalau ada roan itu kan roan ngeler padas itu apa Mas? Yang ngeler padas. Di jalan umum itu tadi. Sekarang udah halus itu, dan dipakai oleh banyak orang lewat itu. Seneng ya? Itu aja kan, bagian dari ketika lewat situ. Bisa aku pernah. Sekarang nomor 3. Al-ilmu bitta'alum. Wal barakah ayu barakatul ilmi bil khidmah. Ilmu itu dengan belajar, tapi keberkahan, an-numu, atau ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu adalah dengan berkhidmah. Kenapa? Kalau saya menggunakan amal soleh saya sendiri sedikit, begitu saya mendapatkan amal soleh dari gedung yang pernah saya dulu ikut ngecor, banyak. Artinya barokahnya sampai sekarang saja? Iya, kerasa. Ketika saya wiridan sendiri, sedikit. Begitu saya melayani Pak Kiai yang tiap malam beliau dzikir, maka dzikirnya Pak Kiai saya dapatkan.
Berkah Kecipratan. namanya. Kecipratan. Dikitnya sedikit, pakainya lebih banyak. Nah, tabaruk kan. Tabaruk. Nomor 3. Nomor 4 adalah terkait kemandirian. Oke, Apa betul. mau tuh Mas Andi sampean punya anak terus kemudian pinter tapi tekan ngomah ora gelem nglakoni apa-apa dhewe. Nggak mau kan? Iya. Mandirian. Nomor 5 tentang solidaritas, tentang Sosial ya. sosial atau tentang kepedulian. Tentang kepedulian. Empati mungkin. Empati. Wong orang di masyarakat itu kalau bangun masjid itu kan kita ikut sengkuyung namanya gotong royong. Iya. Kenapa begitu pas pada saat santri ikut ngecor malah jadi feudalisme itu ya gotong royong juga kan. Sama-sama kan itu kan ya. Sama juga kalau di kampung misal ada yang meninggal atau yang apa itu kan kayak kemarin saya di kampung itu juga ada gotong royong juga ya. Dan itu tidak Itu instan, itu Iya. harus dibangun Ya, sejak betul. kecil untuk memiliki kepedulian. Iya. Itu nomor 5. Berarti ada pembentukan karakter itu pesantren. Nah, kemudian sekarang nomor 6. 6. Nomor 6. Kalau ada orang yang tetap mengatakan jelek, tetap santri itu tetap jaya, tetap ikhlas. Kenapa? Lagi naik. Oh. Tadi tuh Ya, betul. lagi upgrade ketika dihujat dan lagi upgrade. Sementara yang menghujat, asalkan semoga bukan kita, Downgrade. namanya orang bicara jelek, apalagi kalau bukan. Iya. Kecuali kalau menyampaikannya dengan baik, diteliti dulu, ditimbang dulu, didatangi asal-asalan gitu ya. asal, ataupun kalau memang mau di apa jenengane di kolom komentar sekalipun ungkapkan argumen-argumen yang logis, yang bernuansa dalil, bernuansa siro, not. Kita bareng-bareng muhasabah, kita bareng-bareng berbenah, kan? Kemudian yang nomor 7, ini yang lagi paling viral. Apa itu, Tat? Musibah itu takdir. Nah, betul. Dan itu kan rukun iman toh. Iya, Betul. iya, Rukun Betul. iman nomor 6 Betul. Pak. Rukun iman nomor Percaya, Percaya kepada Nomor Allah. 5. Iya. Ya. Nomor 6. Nomor 6 ya. Rukun iman nomor 6 kan? Betul, Walaupun terakhir. ini nomor 7 ya. Khairihi wa syarrihi minallahi Minallah. ta'ala. Ah. Lalu kenapa hari ini orang mendengar kata takdir jadi antipati, kata sabar. Sing sabar kowe ra nglakoni. Ini jawaban yang paling sederhana kata Al-Imam Al-Ghawthi atau dalam hikamnya Al-Ghawthiyah, hikam Abu Madyan Al-Ghawthi, sederhananya karena tangganya tidak dilewati dengan baik. Langsung meloncat. Iya, harusnya orang ada urusan dikit, kesandung dikit, ya Allah. Dari Allah dan untuk Allah. Dan dulu dikit, astagfirullah. Ada apa-apa dikit, ya Allah. Apa-apa dikit. Astagfirullah, Masya Allah. Kan begitu toh, Yes. orang Islam. Iya. Orang Islam. Subhanallah. Kan ajaban di amril mukmin. Orang mukmin itu perkaranya selalu mengagumkan. Baik dia syukur, nggak baik menurut manusia dia sabar karena belakangnya sabar itu dari nama jenis tanaman. Yang kalau ditelan itu pahit tapi menyegarkan. Oh, kalau di Jawa itu broto wali. Ya. Sehingga selalu baik, selalu baik. Pasti ada hikmahnya maksudnya. Iya. Selalu baik itu pasti ada hikmah. Jamu kan diminum pahit. Iya. Tapi kan nanti bikin badan sehat. Tadi as-sabr itu jamu. Adapun orang yang hari ini antipati dengan kata-kata seperti itu karena belum tahu hikmahnya. Betul. Hikmah ini akan didapat lebih cepat bergantung kita menelaah ayat berikutnya. Setelah tadi di ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah, terus belakangnya kan wa may yu'min billah Alhamdulillah. yahdi qalbah. Siapa orang pokok yakin aja ini dari Allah dan Allah pasti memberikan hikmah. Kakaknya ada pelajaran. Maka yahdi qalbah. Allah yang akan ngasih petunjuk. Lah orang yang lagi-lagi mengatakan wah ini dan sebagainya. Adapun kemudian evaluasi, pembenahan, oke. Ya. Tapi bahwa ini ditetapkan dulu sebagai takdir, yes. Habis itu evaluasi. Kita selesaikan dulu ikhtiar takdir. lahiriah itu kan ya. Ini Jadi selesai untuk dulu. masalah takdir ini kita selesaikan. Ini memang takdir. Takdir. Ya. Habis itu silahkan bilang evaluasi. Ya, Oke, evaluasi. oke. Ustaz, ini menarik ini kita bahas tentang santri. 7 ya, apalagi- wis pas. Ya, 7. Lali nek kon baleni. Ya, nanti kalau misalkan kita ada apa namanya nomor lagi, kita akan jeda dulu, iklannya mau lewat. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya.
6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini di Pondok Pesantren Doaku Gunung Pati, pondoknya Ustadz Riyad. Nah Ustadz, tadi kita membahas tentang banyak hal tentang santri dan fenomena yang terjadi ini. Nah sekarang kita pengen bahas, sebenarnya tadi temanya kan kenal baru santri. Nah kalau kita melihat banyak tokoh di Indonesia kan banyak sekali kalangan dari santri. Ada yang jadi presiden, jadi gubernur, jadi macam-macam lah tokoh itu. Itu kan berarti ada motivasi bahwa santri itu punya nilai atau punya dampak yang positif di kalangan masyarakat kita, ya, Bang. Ya. Nah itu mungkin para penonton biar tahu dampak positifnya itu seperti apa, biar nanti ada motivasi bagi teman-teman yang nonton ini untuk mondok atau untuk belajar di pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling sederhana adalah apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah hampir di tiap kali pendahuluan kitab-kitab fikih terutama. Ayani mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Kan? Ya. Siapa orang yang Allah menghendaki orang tersebut menjadi orang baik, maka orang tadi itu terdorong untuk belajar agama. Artinya belajar agama ini menjadi kuat sekali, tanda kuat sekali bahwa Allah ingin menjadikan orang ini baik. Oke, sepakat. Tanda kuat. Baik. Oke ya. Ya. Jadi kalau baik itu kan versi-versi. Betul. Orang baik versi majalah apa? Majalah ABC. Majalah Time. Lalu kalau Allah mengatakan adalah baik versi Allah, kok kita tidak tertarik? Kan wagu dong. Minal waguin. Padahal selain jadi santri juga masih bisa jadi arsitek, masih juga bisa jadi tentara. Ya. Kenapa hanya baik saja di versi manusia? Kenapa nggak baik di versi Allah? Tapi gini, Tat, kan tidak harus di pesantren, artinya bisa ke majelis taklim, tadi misalnya di pesantren kilat, atau apa itu kan, apa bedanya dengan orang yang belajar agama di luar pesantren, Tat? Ya, kita ngelihat contoh kalau itu. Oke. Ngelihat contoh. Sesuatu yang secara durasi 24 jam dengan sesuatu yang part time itu tentu beda tuh hasilnya. Betul, sepakat. Satu itu. Nomor dua, sesuatu yang dari dasar dengan sesuatu yang template beda jauh. Teman-teman ahli media ini yang memang asli kuliah di bagian media itu kan belajarnya kan dari dasar. Ya, dari Sedangkan nol. kita kalau ngedit kan pakai template. Oke. Hasilnya sama atau beda? Beda. Beda jauh. Ya kurang pro lah. Beda jauh. Maka di pesantren itu kalau mau belajar terkait masalah tafsir, iya sejak nahwu sorofnya. Iya. Lah kalau orang di luar sana langsung buka kitab terjemahan tafsir, beda jauh. Di mana yang namanya penerjemahan itu satu sisi menerangkan, tapi di lain sisi mempersempit makna. Betul. 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 Paham Iya. paham enggak? Iya, paham.
terjemahan itu satu sisi menerangkan, di lain sisi mempersempit makna. Kayak ndak ada makna yang lain. Inilah awal munculnya kegegeran orang tentang agama. Loh, ini dalam terjemahan ini sing niki nerjemah dalam terjemahan ini geger. Seolah yang lain itu pasti, yang beda itu pasti jadi salah. Padahal kalau orang tahu ilmu dasar, oh ini maknanya bisa begini, hanya yang asah ini yang muqabal al-asah. Ini yang versi Asy-Syafi'i fil Misr. Ini yang versi Asy-Syafi'i fil Baghdad. Itu ada jadi lebih Qadim detail. jadid ya. Kalau qadim, kalau jadid. Iya. Jadi lebih detail. Jadi apakah kemudian tadi belajar tentang misal Al-Qur'an ya Ustadz ya. Kemudian apalagi yang bisa mengaksesnya itu cuma terjemahan. Itu apakah kemudian menjadi sesuatu hal yang dalam tanda kutip haram untuk kita pelajari. Misalkan kita pengen mempelajari Al-Qur'an nih, adanya terjemahan dan bagaimana kita bisa menerapkannya. Terus Sebenarnya bukan masalah haram tidak haram. Sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu tahu diri. Saya tidak pernah akan berbicara tentang ilmu kedokteran karena memang saya tidak ada basic di sana. Betul. Saya mempersalahkan mobil saya didandani oleh montir karena memang saya tidak ada expert di sana, tidak ada ahli di sana. Betul. Saya mempersilahkan baju saya mau dibikin seperti apa oleh para penjahit. Tapi yuk persilahkan untuk orang-orang yang memang sudah dari kecil mondok, dari kecil ABC, ngapalin Quran tuh sulitnya bukan main. Belum lagi alfiyah, belum lagi itu mantek juman dan sebagainya, perbandingan antar madhab, menghamel dua dalil yang saling bertentangan, usulnya bagaimana luar biasa, kemudian asbabun nuzulnya bagaimana luar biasa. Ya serahkanlah kepada yang memang ahli. Makanya di Padang kan ada bakso masalah ya. Ya di antaranya. Itu nanti setelah bisa semua ada dasarnya. Jadi sederhananya, satu tentang durasi, nomor dua tentang hal-hal yang mendasar tadi. Yang satu pakai template matengan, yang satu memang tahu cara masak, Detail gitu ya. tahu detailnya. Lah asal orang sama-sama tahu diri, aku nggak ada ilmu dasar dalam masalah agama, ya sudahlah, saya masalah hukum tak ngikut MUI, misalkan begitu. Iya, betul. Nah, terus kemudian begitu pula ulama MUI dalam urusan mobil ikut montir. Kalau begitu sama-sama proporsional enak. Lah ndak hari ini kabeh dikomentari ya bubrah. Kalau ada ini ada katakanlah oknum ya. Ya kan? Orang Tadi itu yang- kan bahasanya fanta dirisa kan tidak usidil amr. Iya. Kan sekarang banyak tuh netizen yang mengatakan orang kok sekarang banyak yang menjual agama ya. Dengan fenomena ustadz dadakan, dengan artis-artis yang sekarang jadi punya pesantren mubalik juga. atau apapun itulah. Itu bagaimana, Tad? Ya itu tadi. Kalau di dalam taklimul muta'alim, ini biar sekaligus jawab pertanyaan Mas Aldi ketika menjawab kekhawatiran wali santri ketika memondokkan anak. Apakah ini ustadznya gadungan atau tidak? Iya. Itu sebenarnya sudah dijawab di taklimul muta'alim. Kalau mencari guru atau lembaga keilmuan itu sedikitnya yang memenuhi 3 kriteria. 1, al-asan. Carilah guru yang ada guru sepuhnya. Contoh. Yo, guru sepuh itu guru sing wis ora butuh donya lah gampangane. Ora kedunyan. Nah, Mbah Mun, Ya. Mbah Taifur, Mbah Nurul Jazuli, Artinya itu gurunya. guru sepuh. Kalau nyari pondok, cari yang ada guru sepuhnya. Kalau toh pondok baru, tanyakan dulu Nyantri di mana? nyantri di mana. Misalkan contoh nih di doaku ini yang Saya tidak jenengan. pernah mengatakan ini pondok saya, jenengan aja yang bilang, ini pondoknya Mbah Jazuli kalau yang jalur kitab ya. Ya. Kalau jalur Quran ini pondoknya Mbah Arwani. Oke. Kan? Artinya kan ada sanad keilmuan ya. Ada sanad keilmuan. Iya. Artinya hari ini saya mau aneh-aneh dikit, jewer ya. Ya, betul. Dari pelosok dari Meranggen. Iya. Lah kalau bagaimana kalau tidak ada guru sepuhnya? Ya benar akan ada oknum-oknum seperti itu. Nggak ada controlling di situ ya. Iyalah. Baik controlling langsung maupun controlling rohani. Oke, sepakat. Jadi mohon maaf ini kayak Satu, semacam yang franchise. Lali. Satu ya. Bukan. Satu. Al-Asan. Yang kedua. Berikutnya Al-A'lam. Apa itu tadi? Yang paling alim. Apanya yang paling alim? Kualitas keilmuannya lah. Nah, Kualitas keilmuan. Saya sangat welcome. Siapa datang ke sini, wali santri datang ke sini, pertama akan menanyakan tentang
sanad saya sampaikan semuanya. Habis itu mau diuji tentang keilmuannya, sak bisa-bisa nih tak iyo nih. Kalau saya tidak bisa, saya datang ke guru saya. Berarti jenengan siap diuji apapun ya? Bagaimana tidak? Orang pengen jadi dokter saja ada ujiannya, pengen jadi dokter saja ada koas dan sebagainya. Lalu bikin pesantren sak penae ini yang ngerusak tatanan toh. Betul enggak? Betul sekali. Rusak tatanan. Makanya saya belum Tahu-tahu berani. khutbah, tahu-tahu wah rusak tatanan. Kalau itu dalam urusan motivatif tidak ada masalah. Ayo sholat, ayo ngaji Quran, tidak ada masalah. Ayo menikah itu nggak ada masalah. Ada masalah. Kan ini sudah mau Yang menikah. sudah mulai bahaya ketika sudah mulai hal-hal detail dalam agama. Betul. Melu ngomong tafsir dalam agama. Ngomong fikih kan. Itu harus orang membanding-bandingkan. yang memang memiliki kepakaran atau memiliki fokus lah. Oke. Untuk urusan tadi kan jasad saja saya pasrahkan kepada yang fokus di bidang jasad, namanya dokter. Urusan kesehatan. Urusan kesehatan. Lalu kemudian sekarang urusan rohani, urusan selamat akhirat dipasrahkan honor ini. Ya kacau balo. Tuh nomor 2 ya. Nomor pertama tadi Al-Hasan, sepuh. Al-Hasan sepuh. Nomor 2 Al-Alam, mualim. Ngalim. Memang ada kepakaran ilmu. Yang nomor 3 ini yang paling sulit. Yang mulai memang harus kita jujur agak jarang. Al-Awra, yang paling wara, yang paling wirai. Wirai itu apa, Tat? Wira itu sing paling ngati-hati. Ngati-hati. Bukan berarti anti harta bukan. Ngati-hati. dalam segala sikap Makanannya dan Dalam kehidupannya ya. banyak. Al-Awra yang paling hati-hati. Yang paling hati. Dalam ucapan Dan biasanya dan 3 hal ini akan saling terkait. Maka kalau yang kita belum bisa al-awra, kita harus punya di atas kita adalah al-a'lam, yang alim, guru kita, ada Dan al-hasan, guru sepuh kita. Mungkin kalau kita pengen memondokkan anak mungkin ya Ustaz. Itu kriterianya. Hmm. Dan di dalam taklim disebutkan, kalau toh nggak mau mengatakan wajib, maka setengah wajib lah ya. Survei. Survei lokasi. Survei apa? Lokasi. Lokasi, kepakaran gurunya, ustadznya, kan begitu. Kalau misalkan kan sekarang zamannya viral. Sekarang saya tanya sama Mas Anies. Ini ngetes nggak? Mondokkan anak itu sebenarnya mendidik jasad atau mendidik roh? Dua-duanya sih, Tat. Oke. Yang paling dominan mendidik yang mana? Roh, oke. Lah hari ini yang paling disayangkan orang mondokkan anak itu dilihat jasad gedungnya tok. Iya. Padahal yang mau dididik juga rohaninya. Betul. Kan nggak bisa, itu kan perkara gaib, Tat. Rohani itu enggak goib. Nggak gaib. Goib itu bagi netizen, bagi jenengan enggak goib. Lihat saja 24 jamnya. Berarti ketemu langsung ya? Iya, harus ketemu langsung. Maka belajar yang paling aneh itu, kita di tetangga kita ada kiai turutan, kiai guru ngaji di kampung, yang mereka itu setiap sore mulang, tiap pagi mulang, subuh mulang, dan sebagainya. Jelas-jelas itu menjadi kekuatan rohani. Lu kok malah ngandel karo wong sing nang sosmed nggak terus ketemu. Nah, itu YouTube, dia. Betul. Ya. Aduh. Tapi insya Allah, Tat, kalau di program ngopi ini rekomendasi semua. Artinya punya sanad tadi yang 3 tadi misalnya. Gitu ya, 3 ya. 3. Dan survei, terutama survei di sisi rohaninya. Nek perlu wali santri tuh nginep nang pondok. Nah, jajal sing dilakoni apa kiai ini. ya. Nek sing kiai bener umumnya, secara umum. Saya sih tidak melihat orang lain. Misalkan saya melihat saya sama beberapa teman, sama guru-guru saya. Tidurnya memang yang paling terakhir, bangun yang paling awal. Ngeceknya gimana, Tat? Apakah harus diintip di kamar? Atau... Masya Allah, saya Mas Anies, kalau belum naik atau minimal klakson tatat, ayo tangi-tangi, tahajud, ya nggak bisa ngapa-ngapain sampai siang. Oh, segitunya tadi ya? Ya, namanya abur roh. Iya, artinya tirakat guru bagi seorang murid itu luar biasa. Betul. Itu nggak usah dilihat saja, kenampak banget kalau jenengan misalkan tadi itu. Maka sing paling gampang bagi Bapak Ibu rahimakumullah yang pengen nyari pondok di mana, sing paling sederhana survei. Dan nek bisa survei ini nginep, pengen ngerti 24 jamnya kayak ini jamaah orang. Kalau di sini itu bisa saja nginep di sini. Walaupun kita tidak boleh terus kemudian menjustifikasi yang kayaknya tidak jamaah, tidak boleh. Tapi setidaknya kita ada nahnu nahkumu bidhahir. Habis itu ketika nahnu nahkumu bidhahir kok mentok, ya nahkumu bil istikharah. Istikharah kan? Ya. Istikharah, silahkan istikharah. Oke. Kurang lebih begitu. Tapi mungkin ada beberapa yang pengen saya tanyakan ya Ustaz. Mungkin terkait juga dengan
keraguan orang tua itu untuk memondokkan anaknya. Yang pertama itu tentang keamanan fisik. Oke. Ya kan, karena mungkin ada beberapa kasus yang terekam itu ada kekerasan, entah ditampar atau apa. Terus yang kedua itu pelecehan seksual. Dan juga yang ketiga itu tentang kualitas pendidikan dan masa depan. Kan ada juga nih, ada yang mengatakan bahwa kalau saya mondok terus masa depan anaknya itu gimana? Nah itu yang dipikirkan. Masa depan apa ini maksudnya? Ya dalam hal mungkin Dunia akhirat lah ya, paling gampang dunia akhirat. kerjaan atau apalah mungkin ya. Nah itu Kan nggak punya ijazah Mas ya. Ada ijazah Oke. pesantren kan beda dengan ijazah Iya, umum iya. ya. Sebenarnya tadi sudah kejawab kalau masalah itu selain jadi santri juga bisa jadi yang lain bisa. Iya. Andai pun akhirnya mau memilih menjadi santri, maka berarti orang tersebut memilih di sisi dua hal, yakni iman sama ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Daraja. Belum lagi di bahasa dalam satu makna ya, di syuruhul hadis itu ada beberapa versi makna. Man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqahu Bil jannah. ilal jannah ay jannatud dunya ya, jannatu bil izz wa jannatul akhirah bil jannah. Ya, siapa orang yang menempuh jalur di mana dia itu jalurnya ilmu yang lebih pakem, yang lebih fokus terkait mengenal dirinya dengan Allah, dengan syariat-syariat Allah, dengan Rasulullah dan sebagainya, maka garansi surganya itu lebih lekat. Surga dunia maupun surga akhirat. Itu kalau mau mondok ada orang di Fokus pesantren. mondok toh. Ya. Kalau Tapi yang Mhm. mohon maaf kayak saya, Mas Aldi kan sudah mau mondok lagi kan agak kurang pantas gitu kan. Ya sebenarnya pantas, cuman kan lihat kebutuhan lain gitu kan. Yo kun aliman, jadilah orang alim. Nek ora itu kun au muta'alliman atau pembelajar. Pembelajar. Oke. Ikut Au mana aja. muhibban au mustami'an kan ya. Menjadi Kalau pecinta ngaca atau bisa, mendengarkan kan bisa. Kalau toh. ngaca bisa. Malah enak, malah kalau jadi muhibin orang-orang soleh, muhibin orang alim gitu malah enak. Gimana enaknya Tat? Ora kudu melu ngalim tapi melu bareng. Oh, misalkan saya mau hipin jenengan. Oh, jangan saya, Mbah Kiai saya. Misalkan toh kan Saya jenengan muhibin. Saya muhibinnya Mbah Kiai Jazuli, saya muhibinnya Mbah Kiai abahnya Gus Kausar itu. Ya. Kiai Nurul Huda Jazuli, saya muhibinnya Mbah Arwani, ya kan? Saya muhibinnya Mbah Yat Taifur. Saya tidak harus tirakatnya seperti beliau, tapi saya insya Allah dibarengkan sama beliau kan itu. Amin, Lain amin, kan amin, muhibin ya. kan. Amin, amin. apalagi kalau saya ikut jenengan kan nanti Sing penting wala takunal khamis, jangan Apa jadi itu? yang nomor 5 ya. Ini orang sing cuman ya itu sih. Biasanya panitia pelaksana, ada panitia pemaidu lah, panitia pemaidu. Oke, mungkin Repot. mau tanya juga tentang ini Ustadz Icul ya, kembali ke Ustadz Icul. Tentang memondokkan anak ini, Ustadz. Yes. Saya itu melihat beberapa fenomena ya. Ada anak yang mungkin sedikit dipaksa untuk masuk ke pondok. Dan kalau saya lihat itu hasilnya nggak terlalu maksimal. Bahkan ketika orang tua itu niatnya memondokkan anak agar pergaulannya itu nggak terlalu bebas, mohon maaf ya. Ya. Tapi ternyata ketika dia masuk pondok, pergaulannya tetap sama bahkan. Nah itu sebenarnya ada kesalahan apa ya Ustaz? Apakah anak itu mondok, ada treatment khusus nggak biar anak itu mondok juga dengan hati yang lapang, nggak merasa ditekan atau sebagainya, itu gimana Ustaz? Pertama ada satu sisi di orang tua. Ya. Terus yang kedua adalah pemilihan pondok pesantren yang tadi sudah disebutkan, itu ada 3 tadi. Bahkan tambah 1 survei. Tapi yang pertama itu gini, jadi yang dari dalam itu kan pertama kita kalau proses untuk sebelum sampai anak lahir itu kan kalau unboxing tadi loh ya, itu kan ada tirakatnya, betul ya Ustaz ya? Sholat dulu, sholat hajat, terus riadohnya. kesuwen kan nanti, kesuwen gitu, enggak, pelan-pelan dulu lah. Terus kemudian nanti dipandu bisa kok. ya di lewat telepon ya. Seperti itu. Jadi ada doanya, riadohnya. Ya Allah, saya ingin gitu kan. Kalau ini anak menjadi anak bisa janin ya, menjadi janin nanti bisa didoakan menjadi anak yang soleh atau soleha. Itu pertama orang tuanya. Ya, jadi memang harus sukses dulu awalnya gitu kan. Sholat bareng dulu lah gitu. Jangan kursa-kursu bedenduk terus kemudian bedebak-gedebuk kan gitu kan. Terus kemudian setelah lahir itu kan pasti kita punya treatment masing-masing ya. Jadi ada yang langsung didoain, difatihai kemudian, karena anak ini kan sebetulnya selain beliau dia itu adalah lahir karena jasad, tapi sebetulnya ada sesuatu yang dibawa gitu. Jadi memang kan sebelum lahir kan sudah ada janji dari Allah kan gitu. Alastubirobikum kalau bala syahidna. Jadi dari situ kemudian diperkenalkan bahwa kamu itu sekarang berada di dunia bersama dengan saya sesama muslim gitu. Jadi kamu harus mau
belajar agama Islam. Itu dulu, karena gini kan ilmul hal itu kan sekarang ya, ilmu seperti ini kan ilmu hal, tapi yang paling wajib itu ilmu agama. Ilmu agama itu siapapun Anda, mau jadi direktur, mau jadi arsitektur, mau jadi kondektur, mau jadi pokoknya tur-tur kabeh lah gitu. Itu semua wajib belajar ilmu agama gitu kan. Makanya ilmu agama itu bukan tujuan, tapi itu kewajiban. Tujuan Anda di dunia mau apa? Mau jadi tukang becak, boleh silakan. Tapi agama itu yang pertama. Minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Iya, minal mahdi ilal lahdi. Jadi mau seorang profesor ya ini, guru besar ya, Ustaz ya. Selagi belum meninggal ya belajar agama Ya, harus. itu sudah penelitian di mana-mana, tapi agamanya itu tetap wajib dipelajari. Karena gini, ada beberapa yang memang sudah melekat pada diri kita itu masalah ilmu agama yang berkaitan dengan ubudiyah. Ubudiyah kan itu wajib ya. Jadi kalau misalkan sholat 5 waktu, wajibnya dulu baru sunnah dan sebagainya, itu kan sesuatu yang menjadi vehicle ataupun sarana kita sebagai manusia hidup. Makanya santri ini adalah kenapa harus santri. Santri itu adalah seseorang yang sudah integral, yang bisa mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu hal. Saya katakan begitu karena gini, santri itu kan mengintegrasikan ilmu agama yang dia dapatkan dari madrasah, dari pondok pesantren, tapi dia punya keterampilan di luar itu sehingga antara ilmu agama dengan ilmu umum yang dia peroleh itu seimbang, balance. Karena gini, kalau misalkan mau, wah Anda itu jangan jadi santri nanti bisa jadi arsitek, nggak bisa begitu, tetap bisa. Kenapa? Karena santri itu wahananya untuk mengeker kita menjadi seorang yang punya integritas tinggi dengan nilai ketakwaan tinggi kepada Allah. Integritas itu adalah saya sebagai santri hafal rukun 6, yaitu rukun iman itu, kemudian bisa mengetahui kondisi yang entah itu susah maupun senang, dari kemudian kita bisa mempelajari ilmu yang kita inginkan, misalkan ilmu apapun. Mengarahkan gitu. itu. Ustaz. Baru kemudian untuk mengarahkan ke situ adalah dengan cara karakter. Jadi orang tua dulu misalnya. Ini bagi orang yang orang tuanya pondok pesantren, pernah nyantri. Kalau yang tidak pernah nih. Nanggu sih pesantren dulu ya. Saya papa ini dulu pernah nyantri ya dulu gitu. Rakyat 16 tahun bapiro kan gitu. Jadi kamu yang penting mau seperti apa? Papa seperti ini misalkan, mau nyantri. Saya pengen seperti papa. Lah ini sudah masuk hati. Berarti doa kita sukses. Karena tiap malam kan kita doa untuk anak-anak. Allahumma slih. Kalau Syekh Malik Imam lagi itu kan, Allahumma slih dzurriyyati wahdihim ila sabili rasyad. Ya Allah, perbaikilah atau perbaguslah keturunanku. Ya toh, dzurriyyati wahdihim, dan berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang benar, yang lurus gitu. Artinya itu kan doa setiap hari kita baca. Itu tujuan untuk anak-anak. Walaupun kita nggak bisa memantau secara langsung di pesantren, tapi kita sudah pasrah bongkoan. Yai Riyad nih anak saya dipasrahkan ke panjenengan, udah monggo mau ditempeleng ya paribasannya begitu. Tapi bukan berarti terus ustadznya terus kemudian bawa pentung ayo tempeleng, ini sesuai dengan amanah ya. Justru malah beliau beban karena begitu. Punya tanggungan. Nah, artinya kita pasrah semuanya, mau diapain, mau dididik secara keras ataupun secara smooth, nggak masalah. Karena orang tua kalau sudah di pesantren gitu, ya cara untuk memotivasi anak itu salah satunya adalah saya pernah nyantri, atau kalau misalkan belum pernah, saya senang dengan ulama, Nang. Duk, kamu mau seperti apa? Coba lihat itu. Banyak para ulama, banyak para ilmuwan, arsitek dan sebagainya itu ternyata nyantri gitu. Ya, artinya pernah belajar di ya, karena santri itu bukan tujuan. Tapi itu harus gitu. Paham maksudnya? Gimana itu? Ya, harus menjadi santri. Artinya harus belajar agama. Ya, jadi boleh saya tambahin dikit. Ya, boleh, silakan. Jadi sederhananya di mapping biar ini. Tahu makanan kan? Ya. Ada nasi, ada lauk. Nasi itu nek wong Indonesia pokok. Ya, lauk pokok, tambahan. Ya. Ada santri yang dia ilmu agama sebagai perkara pokok, kemudian lauknya dia sebagai arsitek. Nah, nasinya dia santri, kemudian lauknya dia sebagai dokter. Itu boleh. Apa alasannya kenapa? Tadi itu. Jangan boleh menggunakan dalil mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Karena Allah mau memberikan satu tanda orang ini menjadi baik, mau dia dokter, mau dia jadi apa. Kalau yang baik juga versi Allah, pasti dia harus belajar agama. Harus makan nasi tadi. Ya, harus nasi tadi. Dan nasinya itu hendaknya jangan ngeletis. Ngeletis bahasa Indonesia.
keras. Kurang banyu. Kurang. Nasinya tuh enggak Harus mogol. Mogor. berarti harus pulen. Pulen. Paling enak adalah dia boyongnya itu sudah dalam kondisi selesai. Aduh, kena ini saya ini. Selesai dalam arti diridhoni gurune lah. Bagus. Betul. Nah, itu ya. Dan ini juga untuk menutup satu ungkapan tentang bahwasanya innallaha yubghid. Allah itu benci sekali. Siapa itu? Orang yang alimun bi umurid dunia, pandai tentang urusan dunia, tapi jahilun bi umuril akhirat. Dia bodoh terkait masalah akhirat. Salat terang ngerti. Tayamum lho ngubah sikil barang. Ini dibenci oleh Allah. Nah, untuk menyelesaikan itu, maka pokok bernama nasi santrinya ya selesaikan ketika di misalkan SMP atau SMA. Iya. Habis itu terus kemudian dia kuliah, silakan mau dia di arsitek. Nah, Ini itu. mapping pertama. Oke, orang tua harus bisa mapping itu ya. Mapping pertama. Kemudian mapping yang nomor 2, ada santri yang bagaikan dia itu nasinya sekaligus lauknya, berarti kelengkapannya dari pesantren semua. Contoh Calon ulama. Warasatul Anbiya. Nah, artinya ada pesantren yang memang mendidiknya bukan untuk memberikan basic ilmu agama, tapi mau memberikan totality ilmu agama. Jadi mempersiapkan iya, ulama itu ya. memang mau dijadikan ulama. Jadi misalkan Mas Aldi punya anak, sebut saja berapa Mas Aldi? 5 gitu. Ya. 5. Yang 2 mau tak jadikan ulama. Berarti udah saat setelah selesai aliyah dan sebagainya, biarkan dia dapat di sana. Berarti lauk, nasi plus lauknya dapat di situ. Berarti jadikan dulu gitu aja sama orang tua. Kurang lebih begitu. Oh, iya. Kurang lebih begitu. Tapi yo rada tidak sebenarnya. Oke ya. Terus yang 3, yang 3 ada mau saya jadikan dokter, dan saya mau saya jadikan arsitek, yang satu lagi di teknik. Tapi tetap nyantri. Tetap makan nasi. Sebagai lauknya. Ya, tetap makan nasi. Dan sampai dapat ridho kiai biar nggak ngeletis tadi. Oke. Oke ya. Kenapa ridho sang kiai butuh ditanyakan? Karena ini sholatnya wis iso. Iki wudune wis iso. Artinya siap untuk dilepas itu ya. Ini anak mau ditaruh di Jepang sekalipun dia sholat. Aman lah ya. Legalisir. Imannya nggak akan goyah lah. Pulen. Silakan. Dan itu 24 jamnya saya ngecek. Iya, siap. Oke ya. Jadi mappingnya 2. Ada santri yang memang di karakter menjadi calon ulama, berarti nasi plus lauknya dapat di pesantren. Ada yang pesantren ini hanya untuk memberikan basic, bukan hanya sih, memang memberikan basic yang wajib. Jadi ibarat nasi. Nanti lauknya dia bisa jadi dokter, bisa jadi. Artinya nanti ketika jadi tokoh, dokter atau apapun itu, atau bahkan politisi nggak korupsi misalnya. Tapi kalau misalkan betul. awal-awal mungkin bisa dipaksa dikit-dikit lah. Nanti lama-lama kan bisa sekarang dipelajari. Cinta. Sekarang bagaimana agar wali santri itu mudah dalam memondokkan anak? Cara yang paling sederhana, saya tak tanya sama panjenengan semuanya. Ketika anak sudah jebrol lahir dari rahim sang ibu, ada enggak yang nempel dengan ibu dan bapaknya? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau dulunya tali pusar. Iya. Begitu udah lahir, apanya yang nempel? Ada enggak? Nggak ada. Ada. Apa itu tadi? Ruhnya. Oke. Secara fisik nggak ada mungkin Nggak ada. ya. Maka tadi saya dari awal bilang ruh. Maka ruhnya orang tua itu harus nempel kepada ulama. Persis seperti yang dikatakan Salisul tadi. Dia cinta kepada ulama. Seperti Pak Idris. Pak Idris sangat cinta kepada ulama. Sehingga punya anak namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, benar. Imam Hasil Syafi'i. Ibunya nggak tanggung-tanggung dalam masalah. Pak Idris. Tonggone. Ibunya nggak tanggung-tanggung dalam masalah memberikan anak untuk diberikan ke pesantren. Ibunya bilang demikian. Ya waladi, idhab li thalabil ilmi fi sabilillah. Sanulqi fil jannah. Nah, udah kau sana berangkat cari ilmu karena Allah. Nanti kita ketemu ketika di surga. Subhanallah. Ini Ikhlas, adalah ikhlas. bahasa kiasan betapa losnya Orang tua. orang tua. Kenapa? Kalau kita punya anak, terus kemudian di pondok ke Iya, anakku piye? terus. Mangane Padahal opo? tadi saya akan sampaikan, nggak ada satupun yang nyambung kecuali apa? Ruh. Ruhnya orang tua galau, ruhnya anak di pondok galau lah. Iya. Tapi kalau ruhnya orang tua Tenang. di
rumah itu ketika ada kangennya jadi Fatihah, ketika ada kangennya jadi doa, jadi sholawat dan sebagainya. Ini anak di pondok ya teman. Ya. Dan akan sukses ketika nanti cari ilmu ya. Ustadz, mohon maaf ini karena waktu ya dibatasi ya. Mungkin kita akan akhiri tapi ada closing statement dari Ustadz mungkin 2 menit atau berapa. Nanti Ustadz gantian. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya yang paling simpel dari 4 imam mazhab, nggak ada satupun yang pas nyari ilmu kecuali dengan keprihatinan. Tidak ada para ahli tafsir, mulai dari kurunnya Ibnu Katsir, kemudian di atasnya Ibnu Qudamah, terus kemudian para mufassir yang lain. Dalam tataran para fuqaha, Abu Zakaria Al-Ansari, termasuk ada Imam dalam tataran para muhaddis. Bahkan para santri di zaman Nabi termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak ada satupun orang yang mencari ilmu agama kecuali bersamaan dengan riyadhah. Riyadhah itu dalam bahasa kekiniannya adalah bahasa Inggris ya, the prihatin. Perkasa. The prihatin. Itu ketika jadi santri. Okay. Tapi begitu dia santri yang jadi, pasti mulia. Innal izzata indallah. Sesungguhnya kemuliaan Allah yang ngasih. Jadi kalau jadi santri itu prihatin, santri jadi pasti mulia. Amin, amin, amin. Ustadz Icul, 2 menit, Ustadz Icul. 2 menit. Ya. Jadi belajar dari para mazhab ada 2 contoh. Yang pertama adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu wafat tahun 204 Hijriah. Beliau menyampaikan kepada para santrinya, para sahabatnya, saya sebentar lagi mau meninggal dunia. Tapi saya khawatir, ini ruh saya ini apakah ke surga, apakah ke neraka. Jadi beliau itu seorang ahlul Quran, seorang yang ahli dalam ilmu hadis dan fikih. Tapi beliau masih ragu terhadap amal ibadahnya. Gitu. Terus kemudian beliau punya santri yang namanya Ahmad bin Hambal, kalau bisa kita kenali dengan Imam Madhab Hambali. Beliau juga sama, ketika ini kan wafat tahun 241. Beliau ketika mau mendekati ajal, beliau mengatakan begini, tidak nanti. Nah ketika putranya yaitu Abdullah bin Ahmad tahu kan aneh, ayo bapak, ayo moco la ilaha illallah, cara kita ditalkin gitu. Tidak nanti kan gitu, kayak menolak Abdullah. Kemudian ketika ditanya, wahai ayah ada apa gerangan kok panjenengan bilang tidak nanti? Ya karena ini tadi barusan ada iblis yang kemudian gigit jari-jariku, dia berkata begini, ayo ikut aku. Saya bilang tidak, ayolah tidak nanti kalau sudah wafat gitu. Nah kebetulan Abdullah ketika mendengarkan itu, oh begitu ya Pak, yaudah kalau gitu sekarang baca talqin la ilaha illallah, ditalqin Allah terus akhirnya kemudian innalillahi dan seterusnya. Nah ketika ditanya sama para santrinya, wahai Abdullah bin Ahmad, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal pada waktu masih hidup? Kata putranya Abdullah, ayah saya itu setiap hari semalam itu sholatnya 300 rakaat. Nah ketika sholat 300 rakaat itu beliau tidak pernah lelah karena dekat-dekatnya dia kepada Allah. Kemudian ketika dulu ditahan karena dituduh sebagai anggota Mu'tazilah, kemudian beliau itu bebas. Kan ditahan kan berarti tidak nyaman karena disiksa, dipukul dan sebagainya, dicambuk. Ketika beliau keluar dari tahanan, sholat lagi 150 rakaat. Dan segitunya pahalanya pastinya lebih banyak daripada kita. Tapi masih diganggu oleh iblis. Maka pesan yang kita ambil dari beliau-beliau ini adalah kita itu belum apa-apa dibandingkan beliau. Jadi maka seorang santri, seorang pembelajar ya, dalam ilmu agama, jangan pernah lepas dari yang namanya riyadhah atau the prihatin di dalam dunia pesantren. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan pada saat di pesantren atau pada saat ini kita masih di pesantren itu belum apa-apanya bila dibandingkan dengan mereka. Apalagi nanti kalau kita bandingkan dengan kegiatan beliau-beliau ini, tentunya kita lebih parah lagi atau lebih jauh lagi tertinggal. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar atau istilah orang mengatakan mazalat toliban. Kenapa? Karena belajar itu selama kita mau belajar kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah alim gitu lah. Jadi artinya kita merasa kurang dan kurang terus. Maka tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ada tokoh atau kiai lah katalah pemuka agama Islam itu kan. Nah ya lepat ya. Kan di Islam itu kan tidak boleh fanatik buta.
Tapi ini banyak ada muhibin, ada orang yang pokoknya kalau nggak Kiai A itu saya nggak mau. Bahkan mohon maaf, tampilan juga mewah, pakai Alphard, bajunya bagus-bagus bermerek. Itu bagaimana itu menyikapi itu kan? Ada lagi yang penuh dengan kesederhanaan. Ya kayak Gus Baha itu. Itu kan, Ada yang mewah. itu kan gitu. kayak Terjadi seorang- kesenjangan gitu ya. itu kan. Terjadi kesenjangan yang jauh. Santri suruh prihatin, kiainya mulia gitu ya. Itu ada pengajian itu zamannya urunan, tapi yang datang pakai mobil mewah. Kan itu kan ada. Kalau masalah urunan dan sebagainya itu bab lain lah ya. Oke. Bab lain. Tapi bahwa mewah atau sederhana, kita tahu bahwa rijal haular rasul, manusia di sekeliling Rasulullah, itu manusia yang lengkap, profilnya lengkap. Kalau hari ini ada seorang tokoh Islam yang dia mewah, why not? Memang ada orang yang soleh di sisi Rasulullah seperti Sayyidina Utsman. Ada contohnya dulu, ada Contohnya. teladannya. Ada masalah. Kalau ada orang hari ini dia seorang tokoh agama dan dia sederhana, ya tidak ada masalah. Ada orang yang mendampingi Rasulullah penuh kesederhanaan, namanya Sayyidina Abu Hurairah. Baik Sayyidina Abu Hurairah maupun Sayyidina Utsman sama-sama baik. Kenapa? Sama-sama lillah. Sama-sama lillah. lillah. Jadi kalau hari ini, kalau ada yang mewah maupun ada yang sederhana, asal sama-sama lillah, silahkan. Nggak ada masalah. Nggak ada Pilih masalah. yang kaya tapi mewah. Oh, yang lillah gitu. Yang lillah, yang lillah. Tapi kayaknya itu enggak lillah. Ya Allah, jangan Sudah. Kita yang namanya hati menjangkau hati diri sendiri saja kadang-kadang gagal. Si hatiku mindir. Kadang-kadang gagal. Salah tau. paham. Kadang-kadang gagal tau. Kita membaca Iya. hati diri aja kan. Apalagi dibuat membaca orang lain. Betul. Maka udahlah, mau itu kiai yang mewah, saya husnudzonillah. Mau itu yang sederhana, saya husnudzonillah. Semua ada contohnya sejak di zaman Rasulullah. Gitu. Oke, matur suwun Ustaz ya. Sami-sami. Ini waktunya karena sudah dikode terus ini. Oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.